Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Saya ingatkan juga bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai nanti melalui sambungan Zoom yang akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Pak Kiai, ini sudah ada pertanyaan ya yang datang dari Saudara Dwi di Boyolali. Saya akan bacakan. Pak Kiai, bagaimana jika ada imam yang batal sholat ketika sujud? Bagaimana tata cara dan adab makmum yang menggantikannya? Silakan. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan ini beda, karena ditanyakannya khusus ya pada posisi sujud yang sulit memang. Agak sulit juga mengidentifikasi batalnya pada saat sujud nggak sih Pak Kiai kadang-kadang? Enggak, ini kan pasti kan si imamnya sudah tahu kalau dia kentut mamanya. Atau dia ada sebab tertentu ketika dia batal gitu. Kalau berdiri kan mudah. Kalau berdiri karena semua makmum itu melihat. Oleh karena itu harus dipahami dulu bahwa dalam sebuah perhelatan berjamaah itu orang yang di belakang imam itu nggak boleh orang sembarangan. Itu dulu. Jadi siapa yang di belakang imam, co-pilot itu orang yang punya standar keilmuannya itu sama atau di bawahnya sedikit. Termasuk dia mengerti tata cara istikhlaf. Istikhlaf itu mengangkat pengganti. Nah, jadi tidak boleh ketika imam salah ditegur oleh lainnya itu makruh. Maka yang menegurnya itu yang di belakang dia. Umpamanya sudah mestinya duduk tapi berdiri, subhanallah. Atau bacaannya salah, maka yang memperbaikinya yang di belakang dia. Mohon maaf para pemirsa, kalau tidak pada kapasitas ini, jangan duduk, jangan sholat di belakang imam. Karena punya konsekuensi seperti itu. Nah, kalau seandainya berdiri, orang itu bergeser, maka otomatis yang dia belakang dia akan mengambil alih. Langsung istikhlaf dia. Tapi kalau sujud kan nggak kelihatan. Iya, repot gimana? Nah, maka ulama mengatakan istikhlaf ya dalam posisi sujud itu pertama yarfa'u ra'sahu bila takbir. Dia mengangkat kepalanya tapi jangan takbir. Ya, berarti mengangkat kepala, ngabir, kemudian wayakhubu siyabahu ya wa yusiru ilal mihrab. Kemudian dia tepuk orang yang di belakangnya itu, tebak untuk memberikan isyarat. Nah, nanti dialah yang mengatakan Allahu Akbar. Sebab dia kalau dia langsung dia mengangkat Allahu Akbar, orang nanti berdiri. Padahal sudah batal dia posisinya. Itu ulama ada yang mengatakan tidak batal bagi makmum karena dia nggak tahu. Tapi ulama mengatakan batal semua karena imamnya memberi kodenya itu sudah bukan sholat. Nah itu memang berbeda dalam posisi sujud. Nah itu cara yang paling bagus. Jadi dia bagus dan kemudian wayakhuzu anfahu. Kemudian dia pegang hidungnya. Ya, pegang hidungnya. Apakah dia posisinya sama berdiri, ruku maupun sujud, setelah dia sambil kira-kira gini, sambil dia corek ke depan. Ini maknanya orang ini mimisan keluar darah. Berarti kan dia najis, nggak boleh, batal gitu. Padahal mah kentut. Jadi jangan megang pantat. Jangan bilang. Itu adabnya ya. Oh maksudnya gini karena mungkin takut bau. Oke juga. Bukan. Bukan, tapi mimisan. Mimisan.
Dan itu yang di belakang ketika ditepuk yang langsung maju ya? Otomatis Harus dia ngerti. otomatis. Waktu Nah, ditepuk kalau itu dia langsung maju. Kalau nggak paham Pak Kiai, ini kan bingung nih. Nah berarti kadang-kadang ada yang disuruh maju malah. Makanya ini Ya, ya, harus ini paham, kita masyarakatkan ini, kita sosialisasikan. Kalau kita sholat berjamaah di mana saja, jangan, maaf kata, kalau kita masih terhitung awam itu jangan di belakang imam. Betul. Karena nanti imamnya salah baca, salah perbuatan, atau apa tadi batal. Oke. Ini pertanyaannya unik nih, Iya. batalnya yang nggak kelihatan. Iya. Posisi sujud. Sujud gitu. Makanya kan agak sulit bagaimana ya berarti. Tapi indahnya Islam itu selalu memberikan solusi ya. Ya. Dan itu bisa diterima, oh iya, dengan adab yang baik, dengan cara yang baik. Pak Kiai, kalau kemudian misalnya kita dalam sholat berjamaah ya, saya sebagai makmum, mungkin saya notice, aduh, tapi mungkin bacaan imamnya ini kurang tepat gitu. Itu baiknya gimana? Apakah nggak apa-apa kita membiarkan saja, atau kita mungkin niatnya kita kemudian sholat sendiri, atau bagaimana ya Pak Kiai? Ya, ini menarik nih pertanyaan Mbak Mila. Jadi semakin orang berilmu itu semakin bijak dan semakin tidak memberikan hal yang menyakitkan orang lain. Betul. Kita di rest area, di terminal, di airport, sholat sudah terlanjur kita berjamaah, ternyata bacaannya Mungkin ada yang kurang pas. makharijul hurufnya tadi kita sudah bahas pada episode yang lalu, dia nggak akan bisa masuk pada sebuah substansi pemahaman yang utuh. Itu tidak boleh bagi orang yang alim bermakmum kepada orang yang jahil, nggak boleh. Jadi kita maunya udah benar, udah bagus, paham. Bagaimana caranya? Maka niatnya kita mufarroqah. Mufarroqah itu memisahkan diri. Nah, dua mufarroqah pengamalannya. Mufarroqah diri, kemudian dia memang sudah tidak sama lagi ritmenya. Gerakannya, betul. Yang kedua, dia keluar dari berjamaah tetapi gerakannya disamakan. Oh. Jadi dia bacaannya sampai pada imam itu sujud, dia memutusnya. Kemudian dia mengimbanginya sehingga dia tidak terlihat bahwa dia meninggalkan imamnya. Dan itu tidak perlu keluar dari shaf ya Pak Kiai? Enggak perlu. Oke. Ini orang yang bijak. Ada orang yang kalau cuma berdua dan dia kenal. Dia kenal nih adiknya, sepupunya, paman, sholat berdua. Dia boleh menunjukkan kalau dia mufarroqah. Ya, sehingga nanti dia akan nanya, kok lu mufarroqah gitu. Sehingga dia bisa menjelaskan. Tapi kalau di tempat umum yang tadi kita sebutkan itu malah jangan. Maka kita dianggap bijak mufarroqahnya itu kita yang mengimbangi ritme perjalanan sholat orang itu sehingga kesannya kita itu berjamaah tapi sebenarnya sudah berpisah. Sudah mufarroqah, Masya Allah. Ini ilmu baru nih buat saya. Pak Kiai, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.